Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut untuk mata pelajaran produksi pengolahan hasil hewani. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengendalian mutu daging sapi ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pengendalian mutu karkas daging ternak atau ayam ya. Semoga hari ini kita semua selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita bisa belajar dengan hati yang senang tanpa beban ya. Walaupun kita belajar dari rumah, pikiran harus tetap positif. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan ke materi pengendalian mutu karkas atau daging ternak ayam. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik mutu karkas ayam. Jadi di sini karakteristik mutunya dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama yaitu mutu fisik, yang kedua mutu mikrobiologis. Apa itu mutu fisik? Mutu fisik adalah karakteristik mutu yang bisa kita lihat ya oleh panca indera atau bisa kita nilai secara organoleptik. Nah, apa-apa saja itu pada tabel itu bisa dilihat ada beberapa faktor mutu ya. Yang pertama yaitu konformasi, kemudian ada faktor mutu perdagingan, ada perlemakan, ada keutuhan, ada perubahan warna, juga ada kebersihan. Itu adalah faktor-faktor mutu secara fisik ya. Konformasi itu apa? Konformasi itu adalah ada tidaknya kelainan bentuk karkas dan tulang, terutama pada bagian dada dan paha ya. Jadi terkadang kan pada daging ayam itu ada tulang yang patah atau juga ada persendian yang lepas, ada juga kulit daging ayam yang sobek ataupun hilang. Nah, jadi tingkat konformasi dan keutuhan itu menunjukkan kualitas penanganan daging pasca penyembelihan. Nah, jika kondisi penanganan yang kurang baik, itu pasti akan menghasilkan tingkat konformasi atau ketidakutuhan ya, ketidakutuhan yang tinggi. Itu tadi ya, tentang konformasi atau keutuhan. Kemudian faktor mutu yang lain yang secara fisik dinilai secara fisik adalah yaitu adalah kita lihat yang keenam ya. Yang keenam itu kebersihan ya. Kebersihan, jadi harus diperhatikan juga bagaimanakah kebersihan pada saat penyembelihan ataupun sebelum penyembelihan ya. Contohnya ada tidaknya bulu tunas yang tersisa pada karkas ayam, karena sering ya setelah kita memotong ayam itu masih ada bulu-bulunya yang ada di kulit atau di kulit ayam itu terkadang masih ada tersisa yang menempel pada kulit ayam. Oke ya, itu tentang kebersihan. Jadi jika si karkas itu bebas dari bulu tunas, maka itu dia kualitasnya kualitas nomor 1 ya. Tapi kalau misalkan ada tunasnya sedikit yang masih menempel atau nyebar pada di bagian dada hanya sedikit, maka itu kualitasnya persyaratan mutu kualitas yang kedua. Tapi misalkan banyak bulu tunasnya yang tersebar, maka dia tergolong ke kualitas yang ketiga. Itu tentang kebersihan ya. Kemudian ada lagi kita akan bahas tentang perdagingan ya, itu yang di poin kedua itu perdagingan. Jadi tebal tipisnya daging dan banyak sedikitnya lemak itu ditentukan oleh jenis ayam yang disembelih serta kondisi pemeliharaan ternaknya, pemeliharaan si ayamnya.
Jadi jika ayam yang sehat dan tercukupi makannya bagus gitu ya, itu pasti memiliki daging yang lebih tebal. Kalau ayamnya males, yang nggak banyak bergerak, seperti ayam boiler itu ya, itu pasti mempunyai lemak yang lebih banyak. Coba kalian bandingkanlah antara ayam boiler dengan ayam kampung ya. Ayam boiler itu kan tidak banyak bergerak ya, sedangkan ayam kampung itu aktif, dia banyak bergerak. Nah, bisa kita lihat si ayam boiler itu memiliki lemak lebih banyak dibanding dengan ayam kampung ya. Itu tentang faktor mutu perdagingan. Selanjutnya kita akan bahas tentang mutu mikrobiologis ya. Mutu mikrobiologis itu apa? Jadi beberapa mikroorganisme patogen itu potensial bisa mengkontaminasi karkas ya atau daging ayam. Ada beberapa yang rentan ya, yang potensial untuk mengkontaminasi. Itu pada tabel bisa kita lihat, itu ada salmonella, ada Escherichia coli, ada listeria ya. Itu adalah mikroorganisme patogen yang bisa mengkontaminasi si karkas atau daging ayam. Jadi ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi kontaminasi atau setidaknya untuk menekan terjadinya pencemaran oleh mikroorganisme tadi. Bagaimana caranya? Bisa yang pertama yaitu kita meningkatkan kesehatan lingkungan. Jadi kesehatan lingkungan selama pemeliharaan, selama pengangkutan, terus pada saat pemotongan, pada saat perbaikan, cara pembersihan, kemudian juga dilakukan desinfeksi pada keranjang-keranjang ayam, atau juga kita melaksanakan prosedur-prosedur higienis pada penyembelihan ayam ya. Itu adalah beberapa cara atau tindakan yang bisa kita lakukan untuk menekan terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh mikroorganisme tadi. Itu tadi ya anak-anak tentang karakteristik mutu karkas ayam. Jadi ada dua, ada mutu fisik dan mutu mikrobiologis ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mutu karkas daging ayam ya. Di sini ada tiga faktor yang mempengaruhi mutu karkas ayam. Yang pertama yaitu kondisi sebelum pemotongan. Nah, bagaimana sih kondisi sebelum pemotongan ini kok bisa mempengaruhi ya? Jadi kita lihat nih selama pemeliharaan ayam ya, kondisinya itu bagaimana? Bisa dilihat dari jumlah dan kualitas pakannya, terus bagaimana waktu pemeliharaan kesehatan hewannya, kemudian frekuensi pemberian vaksin dan obat-obatan, serta manajemen pemeliharaan pada saat si ayam itu belum dipotong ya. Kemudian faktor yang kedua adalah kondisi sebelum dan saat penyembelihan. Nah, ini juga penting ya. Jadi saat si ayam tadi itu mau dipotong, itu kita usahakan kesehatannya itu bagus ya. Kesehatan hewannya baik, dia cukup istirahat, tidak stres. Ayam itu tidak boleh stres, baik sebelum maupun saat disembelih. Juga bisa kita lihat dari cara dan tingkat higienitas penyembelihannya. Itu tadi poin-poin yang harus diperhatikan untuk faktor yang kedua ya, kondisi sebelum dan saat penyembelihan. Nah, faktor yang ketiga apa? Faktor yang ketiga adalah kondisi setelah penyembelihan. Nah, jadi setelah penyembelihan tuh harus bagaimana supaya
mutu si karkas daging ayam ini tetap terjaga, tidak mengalami penurunan mutu. Biasanya itu bisa kita lakukan dengan menggunakan metode penyimpanan dan pengawetan. Penyimpanan dan pengawetan seperti apa? Bisa juga dengan penyimpanan dengan pendinginan ataupun pembekuan. Nah, itu nanti akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Oke ya, di slide ini kita akan membahas tentang metode pengendalian mutu karkas ya. Jadi di sini ada dua seperti kalian lihat ya di gambar. Itu gambar yang pertama itu adalah penyimpanan dingin ya. Jadi si ayam itu disimpan di dalam ruangan yang suhunya pastinya sudah diatur ya berdasarkan ketentuan. Kemudian yang kedua itu adalah penyimpanan beku. Jadi si ayam-ayam itu disimpan beku di dalam ini ya, itu semacam kayak freezer ya, kayak freezer. Jadinya dengan kondisi pastinya minus derajat Celcius. Nah, ini nanti akan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, penyimpanan dingin. Nah, penyimpanan dingin ini apa? Jadi, pada penyimpanan dingin itu suhu yang direkomendasikan itu adalah -1 sampai dengan -0 derajat Celcius. Nah, pada suhu ini itu tidak akan membuat si daging itu membeku, karena titik beku daging itu adalah -1,5. Tadi kan -1 sampai 0. 0 sampai dengan -1 ya. 0 sampai dengan -1 derajat Celcius. Itu suhu yang direkomendasikan untuk penyimpanan dingin. Nah, tempat penyimpanan dingin itu biasanya kita sebut dengan refrigerator atau kulkas ya kalau kita sebut untuk skala rumah tangga. Sedangkan untuk skala industri itu disebutnya dengan chiller room seperti yang pada gambar itu ya, chiller room. Nah, pendinginan itu bisa mempertahankan kualitas daging karena dengan penurunan temperatur sampai -1 derajat Celcius itu akan menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, selain itu, pendinginan juga dapat mempertahankan kualitas daging. Kualitas seperti apa yang bisa dipertahankan? Seperti warna, aroma, kemudian keempukan, juga nilai gizi. Jadi daya tahan daging yang disimpan pada temperatur 0 sampai -1 derajat Celcius itu bisa sampai 2 sampai 3 hari ya. Dengan kondisi dagingnya tidak dikemas vakum. Nah, sekarang metode yang kedua adalah penyimpanan beku. Nah, penyimpanan beku bisa diistilahkan juga dengan freeze ya. Jadi, pembekuan daging itu dapat dilakukan dengan meletakkan daging dalam freezer seperti box itu ya. Meletakkan daging dalam freezer. Nah, jika suhu pembekuannya itu -5 derajat Celcius. Nah, kalau disimpan pada suhu -5 itu dia bisa bertahan, karkas ayam itu bisa bertahan 2 sampai 3 bulan. Nah, jika disimpan pada temperatur lebih rendah lagi seperti -8 derajat Celcius, itu waktu penyimpanan bisa menjadi lebih lama, yaitu sekitar 12 sampai dengan 18 bulan. Nah, di sini harus diperhatikan dalam proses pembekuan adalah tidak boleh sering terjadi fluktuasi temperatur yang nantinya bisa mengakibatkan pencapaian titik beku pada titik tengah daging itu menjadi lambat ya. Itu tadi metode pengendalian mutu karkas. Jadi ada dua. Yang pertama adalah penyimpanan dingin, yang kedua adalah penyimpanan beku. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pengendalian mutu ikan ya. Dimana sebelumnya itu tadi kita di slide yang sebelumnya pengendalian mutu karkas atau daging ayam. Sekarang kita masuk ke pengendalian mutu ikan. Jadi
Ikan segar itu adalah ikan yang masih mempunyai sifat sama seperti ikan hidup, ya, baik rupa, rasa maupun teksturnya. Atau dengan kata lain, ya, ikan segar itu apa sih? Yaitu ikan yang baru saja ditangkap dan belum mengalami proses pengawetan maupun pengolahan lebih lanjut. Bisa juga ikan segar itu apa? Ya, adalah ikan yang belum mengalami perubahan fisika maupun kimia, atau yang masih mempunyai sifat yang sama ketika ditangkap. Jadi itu adalah ikan segar, ya. Nah, di sini kita akan menggolongkan, ya, kesegaran ikan menjadi 4 kelas mutu. Yang pertama adalah ikan yang tingkat kesegarannya sangat baik sekali. Yang kedua, atau prima, ya, sangat baik sekali tuh dengan kata lain, bagus banget lah, pokoknya prima, paling sip lah, ya. Yang kedua, ikan yang kesegarannya baik. Yang ketiga, ikan yang kesegarannya mundur atau sedang, ini ya. Dan yang keempat adalah ikan yang sudah tidak segar lagi, atau dengan kata lain adalah busuk. Nah, itu tadi penggolongan ikan berdasarkan kesegarannya. Oke, ya, selanjutnya adalah kriteria parameter untuk menentukan kesegaran ikan. Ini dikelompokkan jadi 2 atau dibagi menjadi 2, ya. Ada 2 parameter yang bisa kita lihat untuk menentukan kesegaran ikan. Yang pertama itu adalah parameter fisik, yang kedua adalah parameter mikrobiologis, ya. Parameter fisik, ya. Parameter fisik itu adalah kita bisa menentukan kesegaran ikan itu dengan secara fisik. Artinya kesegaran ikan dapat dilihat dengan metode yang sederhana dibandingkan dengan metode lainnya. Itu dengan cara apa? Dengan cara melihat kondisi fisik ikan. Nah, seperti apa kondisi fisik ikannya? Yang pertama, yaitu kenampakan luar masih segar. Jadi, ikan yang masih segar itu mempunyai kenampakan, ya, penampakannya cerah, tidak suram. Nah, kenapa? Karena keadaan yang seperti itu, cerah tersebut, yaitu artinya belum banyak terjadi perubahan kimia dan metabolisme di dalam tubuh itu masih berjalan sempurna. Kemudian kondisi fisik ikan segar yang lainnya apa? Kelenturan daging ikan, ya. Kalau daging ikan tuh cukup lentur atau elastis, itu ditandai dengan begini, ya. Jika kita tekan si daging ikan, itu akan segera kembali ke bentuk semula. Itu artinya ikan itu masih segar. Ya, kelenturan itu terjadi karena belum terputusnya jaringan pengikat pada daging. Nah, sedangkan pada ikan busuk, itu jaringan pengikat dan dinding selnya itu banyak yang sudah mengalami kerusakan, sehingga si ikan itu kehilangan kelenturannya. Jadi kalau kita tekan, dia lama kembali ke bentuk semula, ya. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga apa? Kondisi yang ketiga adalah matanya masih bening dan cerah. Mata si ikan itu bisa terlihat jelas, ya. Cobalah kalian pada saat kalian beli ikan di pasar, atau ibu kalian pulang dari pasar bawa ikan, nah kalian lihat itu, ya, kondisi-kondisi seperti itu. Seperti itu apa enggak, ya? Kalau memang seperti itu berarti ikan yang dibeli orang tua atau dibeli ibu itu masih segar, ya. Matanya masih bening atau masih cerah, atau biasanya kalau itu dia cembung, ya, si mata si ikan ini. Kemudian yang keempat, kondisi yang keempat, daging masih kenyal dan tidak berlendir, ya. Jadi daging ikan segar itu belum banyak kehilangan cairan, sehingga kelihatannya dia masih basah. Dan pada permukaan tubuh itu biasanya belum terdapat lendir, belum kelihatan lendir-lendirnya, ya. Nah, karena kalau banyak lendir, nah ini nih yang bisa menyebabkan si ikan jadi suram, ya, atau kusam, ya. Asal jangan muka kita aja, ya, yang kusam. Oke, ya. Kemudian kondisi yang selanjutnya itu kondisi yang menandakan bahwa dia itu masih segar itu apa?
insang. Kamu lihat insangnya ya. Insangnya itu masih berwarna merah. Nah, kalau insang masih segar berwarna merah cerah itu menandakan dia masih segar. Tapi kalau kamu lihat insang si ikan itu sudah berwarna coklat gelap, kegelapan, itu menandakan si ikan sudah tidak segar lagi. Kemudian, apalagi kondisi yang kita bisa lihat di parameter fisik ikan segar ini adalah sisik ya. Sisik ikan itu masih melekat kuat ya. Jadi masih nempel di dagingnya ya. Masih menempel erat pada tubuh ikan. Nah, kalau kalau sisiknya itu sudah mudah lepas, itu menandakan si ikan sudah tidak segar. Itu adalah kondisi-kondisi yang bisa kita lihat ya di parameter fisik. Nah, untuk parameter mikrobiologis ya, parameter mikrobiologis ini itu biasanya itu ditandai dengan ini berkaitan dengan bakteri atau mikroorganisme yang ada di ikan. Ya, karena si ikan ini kan mengandung air juga protein yang cukup tinggi ya. Nah, di mana sudah kita ketahui bahwa kandungan air juga protein yang tinggi itu merupakan media yang paling disukai oleh mikroba. Oke ya, itu tadi kriteria atau parameter untuk menentukan kesegaran ikan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mutu ikan ya. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi mutu ikan. Yang pertama adalah jenis spesies, yang kedua tempat penangkapan ikan, ketiga cara penangkapan ikan, dan yang keempat adalah reaksi ikan menghadapi kematian. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah jenis spesies. Nah, jenis spesies ini berpengaruh ya terhadap mutu ikan. Misalnya nih spesies spesies berlemak ya, seperti ikan sarden, ikan markarel, itu akan cepat membusuk dibandingkan dengan spesies yang tak berlemak seperti ikan kod. Kemudian tempat penangkapan ikan ini juga mempengaruhi mutu ikan, karena lokasi penangkapan ikan itu memiliki peran tidak langsung ya pada kualitas produk perikanan. Jadi dalam satu spesies itu rasanya mungkin berbeda dari satu tempat penangkapan ikan dengan tempat penangkapan ikan yang lain, karena di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Ada musim yang nggak sama antar satu daerah dengan satu daerah yang lain, dari tempat penangkapan yang satu dengan tempat penangkapan yang lain. Terus adanya angin dan gelombang, kemudian kondisi air dan pola migrasi dari tempat penangkapan yang satu ke tempat penangkapan lain itu kan berbeda-beda. Nah, ini berpengaruh pada kondisi dan kualitas ikan sebelum panennya. Jadi, faktor-faktor tersebut itu berpengaruh pada jenis dan kelimpahan makanan yang tersedia, sehingga nantinya dapat mempengaruhi kesehatan dan kondisi si ikan. Kemudian, faktor yang ketiga adalah cara penangkapan ikan. Nah, metode atau alat penangkapan ikan ini juga mempengaruhi mutu ikan yang ditangkap ya, sehingga perlu diperhatikan nih cara penangkapannya bagaimana. Nah, misalkan nih jika ikan ditangkap menggunakan alat trawl gitu ya namanya, itu pasti nanti mutunya akan berbeda dengan ikan yang kita tangkap dengan alat pancing ya. Karena kalau kita menggunakan trawl, itu ikan yang tertangkap itu segera ditarik ke atas dek. Sedangkan dengan alat pancing, itu ikan yang tertangkap dan mati itu dibiarkan agak lama terendam dalam air, sehingga keadaannya itu sudah kurang baik sewaktu dinaikkan ke atas dek. Akhirnya berpengaruh pada mutu si ikan. Kemudian yang keempat, faktor yang terakhir adalah
reaksi ikan menghadapi kematian. Jadi bukan reaksi manusia aja ya bagaimana menghadapi kematian. Ini ada juga nih yang mempengaruhi mutu ikan adalah reaksi ikan menghadapi kematian. Nah, jadi ikan yang selama hidupnya bergerak cepat seperti ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan cucut ya dan lain-lain tuh biasanya tuh pada saat mengalami mau mati gitu ya, reaksi menghadapi kematian itu mereka tuh ini meronta keras ya bila terkena alat tangkap. Nah, akibatnya karena dia meronta-ronta, itu kan akibatnya banyak kehilangan tenaga, ya. Jadi cepat mati dan rigor mortisnya tuh cepat terjadi dan cepat pula berakhir. Nah, kondisi ini nih menyebabkan ikan cepat membusuk. Ya, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mutu ikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pengendalian mutu ikan segar ya. Di sini ada dua metode untuk mengendalikan mutu si ikan. Yang pertama seperti pada gambar kalian lihat adalah gambar apa itu ya? Gambar ikan yang ada esnya ya. Kemudian gambar yang kedua itu ada gambar semacam kotak pendingin ya, kayak lemari pendingin. Nah, jadi ada dua metode. Yang pertama adalah pendinginan, yang kedua adalah pembekuan. Kita akan bahas satu-satu ya. Jadi, pendinginan itu adalah mendinginkan ikan ya sampai suhunya sekitar 0 derajat Celcius. Ini untuk apa? Untuk memperpanjang masa kesegaran atau umur simpan si ikan. Itu biasanya kalau dilakukan pendinginan, si ikan bisa kita simpan dalam rentang waktu 12 sampai dengan 18 hari ya sejak si ikan ditangkap dan mati. Namun, itu juga bergantung pada jenis ikannya, bergantung juga pada cara penanganannya dan keadaan pendinginannya untuk masalah umur simpan. Jadi ada beberapa faktor juga ya untuk mempengaruhi masa simpan si ikan. Nah, pendinginan ini itu hanya menghambat ya, diingat ya. Pendinginan hanya menghambat kegiatan bakteri. Tetapi bakteri masih tetap hidup dan melakukan kerusakan terhadap ikan dengan kecepatan yang rendah. Nah, efisiensi pengawetan dengan pendinginan itu sangat tergantung pada tingkat kesegaran ikan sesaat sebelum didinginkan. Nah, jadi pendinginan yang paling efektif, ya pendinginan yang paling bagus tuh saat kapan? Itu adalah pendinginan yang dilakukan sebelum rigor mortis. Itu adalah pendinginan yang paling efektif. Ya, nanti pendinginan ini juga dibagi lagi menjadi beberapa tahap atau beberapa metode pendinginan. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kemudian metode yang kedua itu adalah pembekuan. Ya, itu ada gambar cold storage ya. Kalau di istilahnya itu kayak box ya. Box di mana suhunya itu bisa sampai minus derajat Celcius ya. Nah, pembekuan ya, sekarang kita akan masuk ke pembekuan. Jadi, pembekuan itu maksudnya itu ya untuk mengawetkan sifat-sifat alami si ikan ya. Jadi ikan disimpan dalam suhu rendah atau juga istilahnya adalah cold storage ya. Jadi, pembekuan yang menggunakan suhu yang lebih rendah itu jauh di bawah titik beku ikan. Pembekuan ini mengubah hampir seluruh kandungan air pada ikan menjadi es. Nah, metode-metode pembekuan itu juga nanti akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pendinginan. Di sini ada beberapa cara pendinginan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Yang pertama itu adalah pendinginan dengan es, yang kedua pendinginan dengan es kering, ketiga pendinginan dengan air dingin, yang keempat pendinginan dengan air laut atau air garam dan es,
Dan yang terakhir adalah pendinginan menggunakan cool room ya. Oke, yang pertama adalah pendinginan dengan es. Nah, pendinginan dengan es ini merupakan cara yang paling mudah ya, cara yang paling mudah untuk mendinginkan ikan, yaitu dengan hanya menggunakan es. Karena es ini akan mendinginkan dengan cepat tanpa banyak mempengaruhi keadaan ikan. Nah, cara pendinginan ikan dengan es ini sangat beragam, tergantung pada tempat, jenis ikan, dan tujuan pendinginannya. Tapi pada prinsipnya pendinginan dengan es itu adalah es harus dicampurkan dengan ikan sampai seluruh permukaan ikan bersinggungan dengan es. Maka pendinginan ikan itu akan berlangsung lebih cepat sehingga pembusukan bisa dihambat ya. Nah, di sini adapun fungsi es dalam pendinginan dengan es itu apa aja? Yang pertama yaitu menurunkan suhu daging ikan sampai mencapai 0 derajat Celcius. Kemudian mempertahankan suhu ikan tetap dingin. Kemudian fungsi es yang lain adalah menyediakan air es untuk mencuci lendir, karena biasanya kan masih ada lendir-lendirnya ya, sisa-sisa darah, juga bakteri dari permukaan badan ikan. Jadi itu adalah fungsi-fungsi daripada es. Kemudian yang kedua adalah pendinginan dengan es kering. Nah, es kering di sini yang dimaksud adalah karbon dioksida yang dipadatkan ya. Kemudian yang ketiga adalah pendinginan dengan air dingin. Air dingin di sini dapat mendinginkan ikan dengan cepat karena persinggungannya itu lebih baik jika dibanding dengan pendinginan dengan es. Karena kalau pakai air kan semuanya itu seluruh badan akan tersiram dengan air es atau air dingin ya. Nah, suhu akhir yang diperoleh itu pendinginan dengan air dingin ini tidak serendah yang dihasilkan jika kita menggunakan pendinginan air dengan es ya, pendinginan dengan es. Karena berbeda nih di sini. Kalau es tidak naik suhunya karena mendinginkan ikan, tapi jika air dingin dicampur dengan ikan, maka suhu air akan naik secara drastis. Nah, jadi untuk mengatasi kenaikan suhu air itu perlu ditambahkan sedikit es ke dalam air. Tapi ini juga tergantung pada jumlah ikan yang dimasukin dan berapa lama ikan tersebut akan disimpan. Yang keempat itu adalah pendinginan dengan air laut atau air garam dan es ya. Jadi cara mendinginkan ikan dengan air garam yang diberi es atau air laut yang diberi es itu sudah sering dipraktekkan. Sudah lama yang diketahui bahwa ikan yang didinginkan dengan es atau air laut ditambah es pada suhu minus 1,7 derajat Celcius itu lebih tahan lama jika dibanding es pada suhu 2-3 derajat Celcius ya, karena dengan suhu yang lebih rendah itu pertumbuhan bakteri pembusuk bisa dihambat ya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah pendinginan menggunakan cool room ya. Apa itu pendinginan menggunakan cool room? Jadi cool room itu sendiri adalah ruang penyimpanan ikan yang didinginkan dengan mesin pendingin dan suhunya bisa kita atur. Jadi bisa kita atur antara 5 derajat sampai dengan minus 5 derajat Celcius. Itu tadi adalah pendinginan menggunakan cool room. Nah ya, sekarang untuk yang terakhir metode yang terakhir ya. Tadi setelah pendinginan ini kita bahas tentang pembekuan ya. Di sini pembekuan juga dapat dilakukan beberapa cara ya. Ada 5 cara. Yang pertama yaitu pembekuan dengan sharp freezer. Yang kedua pembekuan dengan blast freezer. Ketiga pembekuan dengan contact plate freezer. Yang keempat pembekuan dengan immersion freezing. Dan yang terakhir adalah pembekuan dengan
cryogenic freezing ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu adalah pembekuan dengan sub-freezer. Jadi pembekuan ini itu merupakan cara paling tua ya, dan bisa digolongkan pada pembekuan lambat. Nah, pembekuan dengan sub-freezer itu menggunakan bahan pendingin amonis atau freon 12 ya. Nah, proses pendinginannya itu tergantung pada udara dingin yang disirkulasikan melalui kipas angin. Itu untuk pembekuan dengan sub-freezer. Kemudian yang kedua itu adalah pembekuan dengan blast freezer. Jadi blast freezer itu merupakan sebuah ruangan atau kamar di mana udara dingin di dalamnya itu disirkulasikan ke sekitar produk yang kita bekukan ya dengan bantuan kipas atau fan ya. Nah, makin lambat kecepatan udara, maka mengakibatkan pembekuannya juga akan makin lambat. Selanjutnya itu adalah pembekuan dengan plate dengan kontak plate freezer ya. Jadi kalau ini jenis freezer ini bekerja dengan cara menjepit produk yang dibekukan di antara dua plat logam ya, dua plat logam yang didinginkan dari dalam dengan refrigeran yang disirkulasikan. Kemudian yang keempat, pembekuan dengan immersion freezing ya. Jadi jenis freezer ini itu membekukan produk dalam air ya, dalam larutan garam yang direfrigerasi pembekuannya. Nah, pembekuannya ini berlangsung cepat. Cara pembekuannya yaitu dengan mencelupkan si ikan itu ke dalam larutan garam yang bersuhu minus 17 derajat Celcius ya. Nah, tetapi pembekuan dengan cara ini itu mempunyai kelemahan. Kelemahannya itu kadang-kadang dapat memperpendek atau menimbulkan bau yang kurang enak ya. Jadinya ada kekurangan pada pembekuan dengan immersion freezing. Oke, yang terakhir adalah pembekuan dengan cryogenic freezing ya. Nah, kalau jenis freezer ini itu membekukannya dengan menyemprotkan bahan kriogen ya, misalnya dengan karbon dioksida cair ataupun juga dengan nitrogen cair. Nah, pembekuan yang dengan cara ini itu berlangsung sangat cepat. Nah, jenis freezer ini dapat menghasilkan suhu yang sangat rendah ya, yaitu antara minus 78 derajat Celcius itu untuk yang menggunakan karbon dioksida dan minus 196 derajat Celcius itu yang menggunakan nitrogen cair ya. Jadi itu tadi macam-macam pembekuan ya. Jadi anak-anak sampai di sini dulu materi kita. Untuk minggu depan Ibu akan berikan latihan karena bab 1 sudah selesai. Jadi minggu depan akan Ibu berikan latihan. Tetap semangat belajar. Harapan Ibu walaupun kita tidak tatap muka, maka anak-anak belajar dari rumah tetap semangat, tidak mengeluh ya. Itu saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.